wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ustaz kita Profesor Dr. Sabit Omni MA. Semoga keluarga hari ini sehat dan alhamdulillah bisa bergabung dengan kita untuk sharing bersama. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga juga sekeluarga sehat dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur malam hari ini meskipun wifi kita agak ya, karena cuaca kurang bersahabat, tapi marilah kita maksimal mungkin, ada kajian yang mungkin malam hari ini bisa suara pada dulu. Bapak Ibu sekalian, barangkali malam hari ini kita dengan menghadirkan Prof. Safik yang dulu pernah viral, banyak yang ngecam, banyak pun juga yang membela ketika berkunjung ke Israel. Nah, malam hari ini oleh-olehnya melihat Israel dari dekat itu apa kira-kira? Ngapunten Ustaz, Sultan suaranya kecil Ustaz. Enggak, kok. Enggak. Yang di sini juga. Enggak. Baiklah. Kalau kita melihat di Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil anzuru ni'mati yalim lati bani Israil. Itu matikan saja yang di dengar. Ayat ini menggambarkan dan Allah Subhanahu wa taala sepertinya ya kalau Allah itu pakai aku di dalam Al-Qur'an ini itu kan Allah ingin menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Allah itu biasa pakai kata-kata nahnu, tapi kalau di sini pakai aku, bukan kami, ingin menunjukkan otoritas yang sesungguhnya kepada Bani Israel, bahwa ingatlah Bani Israel dengan nikmatku, alati an'amtu, yang telah aku berikan, yang telah aku kasihkan kepada engkau Bani Israel, wa anni, dan aku, nah aku lagi, fadhaltukum, yakni aku telah mengangkat engkau sekalian di alam ini. Pak Safik, mudah-mudahan tidak keliru, para ahli tafsir hampir yang saya lihat itu adalah menceritakan keunggulan Bani Israel itu adalah ketika itu kan masa kini, yakni ketika banyak para nabi dan rasul keturunan Ishak, Yakub itu yang banyak menjadi nabi yang diturunkan di Bani Israel sana, yang seakan-akan itu bahasanya orang Surabaya, Tuhan itu ingin menunjukkan nikmatnya itu yang luar biasa itu. Nah, apakah memang fadl tukum alal alamin tidak ada hubungannya dengan
orang-orang Yahudi yang sekarang. Memang Bapak Ibu sekalian, berdirinya Zionisme Yahudi di Israel sekarang itu tidak semua orang Yahudi sepakat, meskipun jumlahnya tidak banyak. Dan tidak semua orang Yahudi itu beragama Yahudi mempercayai Taurat, banyak juga yang mereka juga berislam. Nah, semangat Yahudi yang banyak mewarnai dalam kehidupan di dunia ini, yang banyak menjadi profesional, menjadi ilmuwan itu, ingin kami kuat malam hari ini bersama Ustaz Prof. Taufik Mugni ini, karena beliau gak lama di Amerika, tentu bisa melirik tokoh-tokoh ilmuwan, teman-teman yang banyak Yahudi itu, dan apalagi Prof. juga bisa melihat di Israel sana itu ketika di sana dan banyak menuai kritik tajam dari saudara-saudara kita. Nah, apakah memang orang Yahudi itu ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang dipilih sehingga para nabi banyak diturunkan di sana, dan para nabi pun juga banyak gagal di sana? Karena stigma dari kita itu kalau ada teman yang rewel itu mesti julukannya kamu itu sok kayak Yahudi begitu kan. Nah, padahal apakah stigmanya Yahudi yang rewel itu karena kritisnya sangat tajam, ataukah karena memang bawaan dari lahir, siapapun yang tidak sepakat dengan dirinya pasti ditentang habis. Nah, padahal para nabi itu pun juga dari kaumnya. Nah, kalau Rasul kita Muhammad SAW dari Jazirah Arabia lantas juga dikecam, tidak diikuti, itu barangkali juga soal lain. Nah, maka malam hari marilah kita bersama paparan yang lebih detail dari Matur nuwun, Mbak. Baik, terima kasih Ustaz Sultan atas pengantar yang diberikan. Selanjutnya adalah pemaparan materi tentang benarkah Yahudi terunggul di dunia yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Syafiq Abdul Mukni MA. Kepada Prof. Syafiq, kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pak Sultan yang saya hormati dan seluruh peserta pengajian Ahad malam dari Mulia Institut yang semuanya alhamdulillah tampak sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Saya diberi judul yang lumayan berat, ya, yaitu pertanyaan apakah orang-orang Yahudi itu terunggul di dunia. Tetapi saya tidak akan langsung menjawab pertanyaan itu, nanti di belakang atau di akhir presentasi saya baru kemudian kita mencoba untuk mendiskusikan itu. Nah, siapa sesungguhnya Bani Israel itu? Mereka adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Yakub sendiri itu dipanggil juga dengan nama Israel, sehingga Bani Israel itu adalah anak cucu dari Nabi Yakub, dan Nabi Yakub ini adalah keturunan dari Ishak, salah satu dari dua putra Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi kalau dari Nabi Ibrahim ada Ismail itu yang nanti sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Ishak itu sampai kepada nabi-nabi, antara lain adalah Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, sehingga anak cucu Yakub ini dikenal dengan Bani Israel.
ada beberapa nabi yang berasal dari anak cucu Yakub. Ini saya sebutkan yang terkenal saja. Ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang hidup sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi 1500 tahunan itu Nabi Musa yang lalu, sedangkan Nabi Yakub itu sekitar 1800-an tahun yang lalu. Jadi kalau diukur dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu ya kurang lebih masanya sama dengan sampai sekarang. Jadi Nabi Isa itu ada di tengah-tengah, ke belakang sampai kepada Nabi Ibrahim, sedangkan ke sini itu sampai kepada kita sekarang ini. Nah, kemudian ada juga Nabi Dawud alaihissalatu wassalam yang kira-kira hidup pada abad ke-11 sebelum Masehi. Ini semua sebelum Masehi. Kemudian ada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam yang kira-kira 1000 tahun atau 900 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi ini adalah nabi-nabi yang sangat terkenal di antara 25 nabi itu dan nanti juga sampai kepada Nabi Isa itu sendiri. Nah, tadi Pak Sultan sudah menyinggung sebuah pertanyaan, apakah semua orang Yahudi itu beras atau bersuku bangsa Bani Israel, ataukah sebaliknya semua orang Bani Israel itu beragama Yahudi. Artinya apakah identik antara Yahudi sebagai agama dan Yahudi sebagai ras? Ternyata jawabannya tidak, tadi sudah disinggung sekali lagi oleh Pak Sultan, karena ada beberapa nama yang sangat terkenal, orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Di antaranya adalah seorang wanita, Margaret Marcus, yang kemudian merubah namanya menjadi Maryam Jamilah. Beliau menulis sebuah buku, Islam and Modernism, yang Pak Zainuddin dan saya menerjemahkannya dengan bahasa Indonesia menjadi Islam dan Modernitas. Itu kira-kira kami terjemahkan tahun 1970-an akhir. Jadi sudah 50 tahun yang lalu ketika kami masih senang-senangnya belajar bahasa Inggris. Kemudian ada seorang penulis yang juga terkenal, seorang tokoh namanya Leopold Weiss. Beliau masuk Islam dan kemudian merubah namanya menjadi Muhammad As'ad. Hijrah dari Austria kemudian ke Pakistan, bahkan mendapat posisi yang cukup bagus di dalam negeri atau pemerintahan Pakistan itu. Beliau kemudian menulis juga sebuah tafsir, The Message, tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris, dan beliau kemudian hijrah ke Spanyol dan wafat di Cordoba di Spanyol. Sayang sekali waktu kami ke sana tidak sempat untuk melihat monumen dari Leopold Weiss ini, sekalipun kami sempat berkunjung ke tempat yang agak dekat. Lalu ada juga orang Yahudi yang tidak Zionis. Misalnya Noam Chomsky, ini profesor yang bekerja atau menjadi guru besar di Columbia. Beliau sangat aktif untuk mempromosikan hak-hak bangsa Palestina. Beliau anti-Zionis, bahkan pernah berceramah
di dalam kampus kami di UCLA, dan pengunjungnya, pendengarnya cukup banyak. Lalu di luar gedung terjadi demonstrasi dari Jewish Defense League, yaitu Liga Pertahanan Yahudi yang anti Noam Chomsky dan membuat keonaran sampai masuk ke dalam gedung. Tapi alhamdulillah hanya rame di mulut saja, tapi tidak sampai terjadi clash fisik. Kalau di Indonesia mungkin itu sudah sudah terjadi tawuran itu. Kemudian ada juga Yahudi yang termasuk dalam kelompok Yahudi Ortodoks. Mereka ini adalah orang-orang yang tokoh-tokoh Yahudi yang tidak mengakui Israel, yang anti Zionisme dan kemudian membela hak-hak bangsa Palestina. Mereka inilah yang juga menunjukkan solidaritasnya terhadap umat Islam di New York yang pada waktu itu hendak mendirikan sebuah masjid di dekat Ground Zero, tempat menara kembar yang hancur itu. Nah, di dekat di situ di Park 21, di dekat situ akan didirikan pada saat itu sebuah masjid, banyak ditentang, dan salah satu kelompok yang membela hak umat Islam untuk mendirikan masjid itu adalah robai atau kiainya atau ulamanya orang-orang Yahudi Ortodoks ini. Nah, peserta sekalian yang saya hormati, kalau kita tengok bagaimana sejarah bangsa Yahudi ini, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang cukup menderita. Mereka ketika menjadi penduduk Yerusalem mengalami berbagai macam peristiwa, di antaranya adalah serangan dari Raja Babilonia Nebukadnezar yang menghancurkan Yerusalem itu. Dan kemudian setelah itu datang bangsa Romawi yang kemudian juga menghancurkan monumen yang sangat terkenal. Yang dihancurkan itu antara lain adalah Solomon Temple yang sekarang berada di Mount Temple di Baitul Maqdis, ya, termasuk wilayah Yerusalem Timur. Kemudian tibalah saatnya terjadi penaklukan oleh umat Islam pada zaman Umar bin Khattab. Ini adalah peristiwa yang sangat historik yang menunjukkan betapa Umar bin Khattab atau pasukan Islam yang menaklukkan itu memiliki rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Mereka membiarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen untuk tetap tinggal tanpa diganggu sedikit pun, dan bahkan mereka ya dipersilakan untuk menggunakan tempat-tempat ibadah itu. Nah, ada sebuah kejadian yang cukup menarik, ialah ketika Umar bin Khattab itu hendak menunaikan ibadah sholat, dan kemudian tokoh Kristen itu mempersilakan Umar bin Khattab untuk melaksanakan sholat di gereja Sycamore, yang konon itu adalah tempat, menurut mereka itu adalah tempat Nabi Isa atau Yesus disalib. Umar tidak mau sholat di sana karena takut akan menjadi alasan bahwa umat Islam di kemudian hari akan merobohkan tempat ibadah itu dan menggantinya menjadi sebuah masjid. Ini adalah satu sikap mulia yang memberikan kebebasan beragama kepada siapapun selama mereka tidak memerangi umat Islam. Nah, kemudian terjadilah perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi misalnya itu juga tokoh yang sangat toleran, yang membiarkan
orang-orang Kristen dan Yahudi untuk tetap tinggal di kediaman atau di kampung masing-masing tanpa terusik. Dan ini sangat berbeda ketika umat Kristen itu mengambil alih Yerusalem, terjadi banjir darah yang sangat hebat. Salah seorang penulis, mantan biarawati Karen Armstrong, mengisahkan bagaimana banjir darah itu terjadi pada saat umat Kristen itu menaklukkan Yerusalem. Nah, perkembangan demi perkembangan, akhirnya Yerusalem, kota Yerusalem itu atau Baitul Maqdis, kemudian di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, ini juga situasinya sangat damai di bawah kekuasaan Turki Utsmani yang kemudian akhirnya mengalami nasib bubar sebagai khalifah dan kemudian digantikan dengan negara Republik Turki di bawah Kemal Atatürk. Nah, hadirin sekalian, jadi terjadilah apa yang disebut dengan diaspora. Orang-orang Yahudi itu berdiaspora ke mana-mana karena pada saat-saat tertentu, baik ketika dihancurkan oleh Babilonia maupun dihancurkan oleh Romawi, maupun oleh orang-orang Kristen yang menguasai Yerusalem, kehidupan mereka terganggu, mereka terancam, dan kemudian mereka tersebar lari ke mana-mana. Sebagian mereka ke Eropa Barat, sebagian ke Eropa Timur, dan kemudian sebagian juga ke Eropa Selatan di Spanyol. Lalu ada juga mereka yang lari ke Turki dan lain sebagainya. Pendek kata, mereka mengalami diaspora semacam itu. Nah, mereka dalam atau di negara masing-masing tempat mereka tinggal, orang-orang Yahudi ini tidak diterima dengan baik, menjadi orang-orang yang terkucilkan, dan bahkan pemerintah daerah, misalnya kota atau provinsi, itu selalu mengidentifikasi siapa saja orang Yahudi yang tinggal di tempat mereka. Nah, kisah di Jerman misalnya ada sebuah kota yang sangat historis, kota Wuppertal di Jerman bagian barat, itu kisahnya pemerintah kota di situ selalu mencatat nama-nama orang Yahudi, kemudian alamatnya di mana, aktivitasnya apa, sehingga mereka terus dipantau. Dalam keadaan seperti inilah maka mereka berusaha untuk bagaimana survive dalam segala keterbatasan, dalam segala kesulitan, mereka berjuang untuk bagaimana bisa hidup di negara masing-masing. Nah, tetapi juga kemudian masih mengalami nasib yang tragis ketika Hitler berkuasa di Jerman. Ada, saya lupa jumlahnya, mungkin ada sekitar 1 juta atau 1,5 juta orang-orang Yahudi yang ditaruh di kamp konsentrasi dan kemudian dibunuh, hanya sebagian kecil yang berhasil melarikan diri atau menyelamatkan diri. Nah, setelah Perang Dunia Kedua inilah, maka orang-orang Yahudi yang hidup tetap prihatin dan berusaha untuk survive, kerja keras di bawah tekanan dan ancaman situasi di sekitarnya, karena mereka memang dikenal sebagai orang yang tidak begitu disukai oleh tetangganya, oleh masyarakat sekitarnya. Nah, karena apa? Saya belum pernah meneliti. Tapi yang jelas semangat hidup mereka
memutar otak, mencari akal, bagaimana mereka bisa selamat, bisa survive, bisa sukses, itulah yang selalu difikirkan. Kemudian setelah perang atau katakanlah pada awal abad ke-20, ya kira-kira 100 tahun yang lalu, ada seorang tokoh Yahudi Jerman, Theodor Herzl. Dia meninggal pada tahun 1904. Orang ini memiliki sebuah gagasan, sebuah ide bahwa harus ada negara khusus untuk orang-orang Yahudi. Karena melihat nasib yang begitu susah di berbagai negara, maka timbullah gagasan untuk mendirikan sebuah negara khusus untuk orang-orang Yahudi. Tapi Theodor Herzl sendiri tidak sempat atau berjuang untuk melahirkan itu, hanya gagasan, kemudian lobby, pertemuan, kongres, dan lain sebagainya. Banyak kata ide-ide itu dikembangkan di kalangan masyarakat di negara-negara barat. Nah, kalau kita lihat sejarah apa yang terjadi setelah Theodor Herzl ini adalah kolonialisme negara-negara barat atau bangsa barat di negara-negara Timur Tengah. Jadi negara Timur Tengah itu dikapling-kapling, ada sebagian menjadi jajahan Prancis, ada sebagian menjadi jajahan Jerman, ada sebagian jajahan Inggris, dan kemudian mereka merubah atau berpretensi sebagai sebuah negara ayah, negara kakak, yang menyebut daerah-daerah itu sebagai protektorat. Jadi negara atau wilayah ini menjadi protektorat Inggris, negara ini menjadi protektorat Prancis, negara ini menjadi protektorat yang lain-lain, dan maksud dari protektorat itu adalah di bawah asuhan sebuah negara yang nanti kalau kira-kira sudah bisa berdiri sendiri atau sudah dewasa, itu akan dilepas untuk menjadi negara merdeka. Nah, wilayah Palestina yang dihuni sebagian besar oleh bangsa Palestina itu menjadi protektorat Inggris. Dan sebagai penguasa di sana, maka terjadilah deklarasi, sebuah deklarasi oleh Balfour. Balfour ini adalah Menteri Luar Negeri Inggris yang kemudian memproklamasikan persetujuannya untuk berdirinya sebuah negara yang disebut dengan Israel. Tentu Balfour sebagai Menteri Luar Negeri Inggris tidak sendirian, didukung oleh negara sekutu yang menang Perang Dunia Pertama. Misalnya Amerika Serikat ikut mendukung ini, dan Prancis juga demikian, negara-negara lain juga sama. Kecuali Uni Soviet yang baru lahir pada saat itu memang tidak, yang masih Rusia, yang pada saat itu salah satu yang tidak ikut mendukung deklarasi Balfour ini. Kemudian berdirilah negara Israel yang diproklamasikan pada tahun 1948. Resmi berdiri Israel, dan kemudian menimbulkan reaksi yang sangat keras dari berbagai negara yang menentang berdirinya Israel di atas tanah rakyat Palestina itu. Terjadilah perang berkali-kali, perang antara Arab dan Israel,
Salah satunya yang cukup mengenangkan adalah tahun 1967. Itu perang yang sangat hebat dan kemudian dilanjutkan dengan perang-perang yang lain. Nah, di antara perang itu ada sesungguhnya yang dimenangkan oleh Mesir dengan benteng Barlev yang dikenal itu jatuh, maka hampir saja tentara Mesir itu masuk ke wilayah yang mereka klaim sebagai wilayah Israel. Tetapi kemudian Anwar Sadat sebagai panglima perang pada saat itu tahu bahwa yang dihadapi sekarang itu bukanlah tentara Israel, tapi tentara Amerika yang jauh lebih kuat. Dan Sadat sudah berperhitungan bahwa tidak akan mungkin memenangkan peperangan itu. Jadi ini menggambarkan betapa dukungan dari negara-negara Barat, termasuk Amerika khususnya, terhadap Israel itu begitu kuat, sehingga dalam situasi apapun mereka tetap akan memberikan dukungan. Bahkan banyak ahli yang memperhitungkan seandainya Israel itu tanpa didukung oleh negara-negara Barat, maka Israel itu akan lama terhapus dari peta di Timur Tengah. Saya menyaksikan sendiri bagaimana lembaga-lembaga internasional itu berjamuran atau menjamur, ya bukan berjamuran, menjamur di sana, memberikan support baik finansial, pusat-pusat studi melakukan kajian untuk kebijakan dalam negeri maupun luar negeri itu sangat banyak sekali, dan ini bisa dibayangkan menjadi support yang sangat Israel itu. Nah, kemudian berdirinya negara Israel itu juga menyebabkan adanya 5,4 juta pengungsi yang berada di negara. Rumitnya situasi dengan 5,4 juta pengungsi. Situasi yang sangat mengenaskan, mereka hidup di kamp-kamp pengungsian. Yang terjadi sesungguhnya bukan hanya perang, bukan hanya soal pengungsian, tetapi soal perundingan damai antara dua negara itu pun menjadi masalah yang sangat serius. Karena apa? Karena tentara atau Israel itu selalu mengulur-ngulur waktu untuk kepentingannya. Saya pernah bertemu dengan Duta Besar Palestina di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Beliau menggambarkan perundingan dengan Israel itu seperti perundingan untuk membagi dua semangka. Separuh akan diberikan untuk Israel dan separuh akan diberikan kepada Palestina. Tetapi sementara perundingan sedang berjalan, Israel ini selalu makan semangka itu. Jadi akhirnya sampai dengan berakhirnya perundingan, semangka yang mau dibagi itu sudah habis. Sudah tidak ada karena dimakan oleh Israel. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana pembangunan perumahan di tepi barat, di Yerusalem Timur, di daerah-daerah yang sesungguhnya menjadi kesepakatan milik Palestina, tapi kemudian secara terang-terangan itu diambil alih atau dicaplok oleh negara Israel. Nah, anehnya adalah PBB menjadi tidak berkutik karena ada hak veto
yang dimiliki oleh beberapa negara, diantaranya adalah Amerika Serikat, yang selalu memveto protes atau keputusan-keputusan yang kira-kira akan memproteksi atau memberikan keuntungan kepada rakyat Palestina. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Biden ini agak lumayan situasinya dibandingkan dengan ketika Trump menjadi presiden di Amerika yang baru lalu ini. Nah, hadirin dan peserta sekalian yang sangat hormati, tadi Pak Sultan juga sudah membawakan sebuah ayat. Ya Bani Israil, apa itu? Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ya, itu nanti akan menjadi persoalan terakhir. Ada persoalan yang perlu kita sentuh sebelum itu adalah klaim bahwa sesungguhnya berdirinya negara Israel di daerah yang sekarang ini adalah karena sudah ditentukan di dalam Taurat. Karena Allah sudah menjanjikan tanah itu untuk Bani Israel, yang mereka sebut dengan the Promised Land, negara yang dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam Taurat. Itu klaim mereka yang menjadi dasar keagamaan untuk mencaplok tanah orang-orang Palestina itu. Di dalam Al-Quran sendiri ada sebuah ayat, A'udzu billahi syaitonir rajim, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Musa berkata kepada Bani Israel, udkhulul ardal muqaddasah, masuklah ke tanah yang suci, allati kataballahu lakum, yang telah ditentukan oleh Allah bagi kamu semua. Di dalam tafsir, ini waktunya untuk saya sampai jam berapa ya? Berapa menit lagi? Masih sekitar 6 menit lagi. Ya, pokoknya saya mencoba untuk meringkas. Bahwa sesungguhnya itu adalah perintah yang dilanggar oleh orang-orang Israel sendiri atau Bani Israel. Ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka enggan untuk ke sana, bahkan mereka mengatakan, ya silakan Musa kamu datang sendiri ke Baitul Maqdis dan kami akan tetap tinggal di Sinai di sini. Mereka menyalahi perintah itu dan kemudian mereka dihukum oleh Allah. Mereka terlunta-lunta dan kemudian tersasar di suatu wilayah yang bernama Tih, dan mereka tidak tahu arah tempat mereka tuju. Mereka terombang-ambing selama 40 tahun sebagai hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, banyak para mufassir, misalnya Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan bahwa keadaan mereka seperti ini adalah akibat pembangkangan, akibat mereka melakukan maksiat, tidak mengikuti perintah Allah dan perintah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka diberikan rizki tapi masih minta tambah, ada sikap rakus di sana, sehingga mereka mengalami akibat yang sangat berat.
Di dalam Al-Quran juga disebutkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel. Misalnya mereka suka membunuh nabi-nabi. Ya, yaqtulunan nabiyyin. Mereka membunuh nabi-nabi. Tentu nabi-nabi ini bukan termasuk nabi-nabi yang 25 yang kita kenal, karena jumlah nabi itu banyak sekali, tidak hanya 25. Yang 25 itu adalah nabi yang sekaligus menjadi rasul, tapi ada juga nabi-nabi, dan beberapa nabi itu dibunuh oleh Bani Israel. Jadi dari sinilah ada semacam stigma bahwa Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu adalah pembangkang, orang yang suka melanggar aturan, orang yang rakus, dan ini semua adalah menyebabkan Allah agak gregetan begitu mungkin, sehingga orang Yahudi disuruh bersyukur, dan karena Allah memberikan nikmat, wa anni faddaltukum alal alamin, dan kami berikan keutamaan kamu semua di dunia ini. Nah, sekarang tiba pada sebuah jawaban dari peristiwa A sampai Z tadi. Kira-kira apakah ras Yahudi atau Bani Israel itu merupakan bangsa atau ras yang unggul? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus melihat fakta sejarah. Apakah secara ras, secara genetik, secara DNA, orang Yahudi itu lebih unggul daripada yang lain? Saya tidak menemukan sebuah kajian yang membandingkan secara menyeluruh, misalnya bagaimana perbandingan antara ras orang Yahudi dan ras Arya, orang-orang Persia atau orang-orang Iran sekarang itu, mana yang lebih unggul. Terus terang, saya belum pernah menemukan kajian yang meyakinkan, yang menghasilkan kesimpulan apakah secara genetik atau secara IQ orang-orang Yahudi itu lebih unggul daripada yang lain. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi itu menjadi unggul adalah pada awal abad 20 kemarin ini. Ya, bisa jadi sampai sekarang, tapi masih harus kita diskusikan. Artinya kalau pada zaman-zaman yang lalu, itu orang Yahudi tidak menonjol, tidak menjadi orang-orang yang super dibandingkan dengan yang lain. Bahkan menjadi orang yang selalu kalah dibandingkan dengan ras-ras yang lain. Nah, kalau kita mencoba melihat lebih jauh lagi, karena ini berbicara soal IQ, soal DNA, itu kan harus sepanjang masa ukurannya, tidak hanya sesaat. Kalau sesaat dalam kurun waktu tertentu, nah itu berarti ada faktor lain yang menyebabkan itu, bukan merupakan satu faktor yang inherent di dalam diri atau di dalam otak orang-orang Yahudi tersebut. Misalnya, bagaimana keadaan pada abad-abad klasik, ya, tahun atau abad 8, abad 9, abad ke-10 misalnya, itu orang-orang Persia, orang-orang Iran, itu jauh lebih unggul daripada orang-orang Yahudi. Banyak filosof-filosof dari Persia, banyak sastrawan, banyak ilmuwan di berbagai bidang matematika, kimia, astronomi, dan lain sebagainya itu bersuku bangsa Persia.
Sekalipun tidak eksklusif, artinya bukan berarti bahwa selain bangsa Persia tidak ada ilmuwan, tetapi kebanyakan atau cukup dominan mereka berasal dari suku bangsa atau ras Arya, yaitu orang-orang Iran ini. Artinya adalah pada zaman itu kalah unggul orang-orang Yahudi. Nah, sekarang ini juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul yang bukan dari orang Yahudi. Baik itu orang Iran sendiri, kemudian orang-orang di Turki, dari Asia Selatan, dari Cina, Indo-China, dan lain sebagainya, itu yang juga unggul. Jadi minimal saat sekarang kita melihat ada persaingan dari suku bangsa lain, sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa orang-orang Yahudi sekarang ini lebih unggul daripada yang lain. Nah, sebagai sebuah fakta bahwa orang-orang Yahudi itu unggul pada awal abad 20 ini sampai dengan akhir abad 20 adalah banyaknya penerima Nobel laureate yang berasal dari kaum Yahudi. Dari lebih 900 tokoh dan ilmuwan yang menerima hadiah Nobel ini, 20%-nya adalah orang-orang Yahudi. Tetapi tentu hadiah Nobel ini tidak menjadi satu-satunya ukuran. Ya. Bisa menjadi ukuran, tapi tidak merupakan satu-satunya. Ada faktor-faktor lain yang mungkin tidak diperhitungkan untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian anugerah Nobel Prize ini. Nah, jadi apa kesimpulannya? Ya kita kembali kepada ajaran Islam bahwa an-nasu sawasiyatun ka'asnanil musd, manusia itu semuanya sama seperti geriginya sisir, bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ya, kembali kepada man jadda wajada, idza sadaqal azmu wa dahas sabil, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa syarat untuk bisa menjadi unggul adalah orang yang sungguh-sungguh. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan ya yarfa'illahul ladzina amanu dan seterusnya, bahwa orang yang berilmu akan diberikan derajat yang tinggi, jadi siapapun akan diberikan itu. Kemudian wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Itu artinya juga adalah umat Islam diberikan titel, diberikan karakter, bahkan diberikan janji kalau sungguh-sungguh menjadi umat yang wasatan litakunu syuhada anas. Ayat lain misalnya wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh bahwa mereka akan menguasai, akan mengontrol bumi ini, di atas bumi ini, sebagaimana umat-umat yang lalu juga demikian. Jadi cekaknya bahwa saya tidak sepakat mereka inherent memiliki keunggulan dibandingkan dengan suku bangsa atau ras yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.